Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Tentunya kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Amin. Nah, di sini kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran. Selamat mengikuti. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Pembelajaran 1, wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Nah, di sini anak-anak, wujud benda terbagi dari ada benda padat. Contohnya seperti buku, tas, dan pensil. Kemudian cair seperti air, minyak, itu adalah cair. Kemudian gas seperti gas hidrogen ya anak-anak, dalam balon itu adalah gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Nah, di sini anak-anak bisa kita lihat ada di sini benda padatnya apa? Seperti lemari, garpu, spatula, terus teflon, panci. Nah, di sini benda cairnya adalah minyak goreng, air, yang di dalam kuali adalah isinya air. Kemudian gas ini ada di uap air ya, ini adalah gas. Nah, ini banyak sekali yang bisa kita bedakan benda-benda di sini. Ada benda padat, cair, dan gas. Nah, anak-anak, di dapur Dayu tadi bisa kita kelompokkan benda padat seperti panci, kompor, sendok. Benda cairnya adalah air, minyak goreng, dan cuka. Untuk benda gas seperti uap air. Nah, anak-anak, amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menentukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskanlah benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Nah, di sini anak-anak kita akan jawab sama-sama ya anak-anak. Nah, untuk benda padat kita bisa lihat di sekolah kita ada kursi, meja, tembok, papan tulis, buku, penggaris ya. Kemudian untuk benda cair seperti air minum, minyak goreng, tinta pulpen, dan susu. Kemudian benda gas seperti udara, oksigen, asap ya anak-anak. Nah, itu adalah beberapa pengelompokan benda padat, cair, dan gas. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Nah, di sini akan Ibu jawab. Kita jawab sama-sama, yaitu benda terdiri dari benda cair, benda padat, dan benda gas. Nah, di situ Ibu sertakan contoh beserta contohnya. Nah, anak-anak, kalian akan kerjakan nomor 2, 3, dan 4 ya anak. Selamat mengerjakan. Pernahkah kamu
naik alat transportasi seperti pada gambar. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Iya anak-anak, motor adalah termasuk benda padat ya anak-anak. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayahnya naik sepeda motor ke rumah nenek. Nah, di sini anak-anak bisa lihat jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 meter. Kemudian jarak rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km lebih 300 meter. Jarak ini dapat ditulis dengan 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Satuan kilometer atau km dan meter adalah mm, adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, di sini 1 kilometer adalah sama dengan 1000 meter ya anak. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, di sini kita rubah terlebih dahulu menjadikan meter ya anak-anak. Nah, di sini yang 5 km kita jadikan menjadi meter. Nah, karena 5 km adalah kita jadikan meter adalah 5000 meter. Nah, kemudian yang 300 meter tidak usah dirubah menjadi, nah jadi kita jumlah 5 km tambah 300 meter adalah 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Nah, kemudian jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Nah, di sini kita akan ubah yaitu 1523 meter kita jadikan meter, yaitu 1000 ditambah 523 meter. Nah, sama dengan 1000 meter adalah 1 kilometer ditambah 523 meter. Ya anak-anak ya. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Nah, di sini ada sekolah, pasar, pos, rumah sakit, rumah Udin dan rumah Siti. Tentukan jarak dalam satuan meter. Nah, di sini kita akan menentukan jarak rumah Siti ke sekolah berdasarkan denah di atas ya. Rumah Siti ke sekolah adalah 5 km lebih 100 meter. Nah, di sini kita jadikan meter adalah 5 km itu adalah 5000 meter ditambah 100 meter menjadi 5100 meter. Anak-anak bisa dikerjakan nomor 2, 3, 4, dan 5. Alat ukur ada bermacam-macam baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian.
Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut. Di sini ada berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, pertama, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Nah, di sini ada pesawat A dan pesawat B. Nah, di sini pesawat A adalah 3000 meter. 3000 meter kalau kita jadikan kilometer yaitu adalah 3 kilometer ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa kalian jawab soal atau pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 berdasarkan gambar di atas ya. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan gerakan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lambat seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dengan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Kesimpulan pembelajaran 1. Bahasa Indonesia mengidentifikasi wujud benda melalui bacaan dan pengamatan. SBDP mengidentifikasi gerak lambat kaki. Matematika melakukan konversi panjang. Pembelajaran 2. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud dengan massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang masanya lebih besar? Jawab Siti. Massa, Bu. Apakah massa itu, Bu? Ibu gurunya. Yuk, lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Udin. Bola basket lebih berat, Bu. Benar, Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintesis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Jadi bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar.
Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Ini alatnya untuk mengukur massa ya, atau berat, anak-anak. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini, lingkari pernyataan yang benar. Nah, untuk pernyataan yang A, benar apa salah ya anak? Balok Y mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari balok H. Nah, di sini pernyataannya adalah benar ya. Kita lingkarin A ya anak-anak. Kita anak-anak lingkarin A. Kemudian yang B, gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari gelas ukuran yang kosong. Nah, di sini anak-anak bisa kalian lingkari. Kalau memang benar kalian lingkari ya anak-anak. Nah, kalian lihat lagi pernyataan yang C dan D ya anak-anak. Kalau memang benar kalian lingkari, kalau memang tidak usah dilingkari ya anak-anak. Kemudian yang E, nah disitu adalah pernyataannya. Kalau memang benar anak-anak lingkarin ya. Tahukah kamu berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama. Namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Namun percakapan sehari-hari dan di hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan berapa beratmu, adapun yang benar berapa massamu. Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun karena istilah berat sudah digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Pelajarilah tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut bersama teman dalam kelompokmu. Nah, di sini ada alat dan bahan. Pertama, gelas ukur. Kemudian kedua, benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur. Kemudian yang ketiga, air. Nah, yang keempat, balon 2 buah ya anak-anak. Langkah-langkah percobaan. Pertama, isilah gelas ukur dengan air. Kemudian masukkan benda padat ke dalamnya. B. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. C. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tulislah pengamatanmu. Kemudian isi gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Nah, di sini pertama 300 ml, kemudian ditambah lagi air di dalam gelas sebanyak mencapai 600 ml. Nah, kemudian apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur?
Tulislah pengamatanmu. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Nah, di sini ada balon, yaitu balon yang sebelum ditiup, kemudian yang balon yang setelah ditiup. Nah, di sini adalah untuk apakah yang terjadi sebelum, setelah, dan setelah udara ditiup ke dalam balon. Tulislah pengamatanmu. Nah, di situ ada perubahan bahwa di dalam balon ada udara. Ya, itu adalah merupakan gas. Selamat mencoba ya anak-anak, dan dipraktekkan di rumah. Nah, anak-anak setelah melaksanakan percobaan di atas, coba anak-anak lengkapi kalimat berikut ini ya. Nah, di situ ada benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda titik-titik. Anak-anak jawab ya, dan seterusnya. Kesimpulan pembelajaran 2, bahasa Indonesia, mengetahui ciri dari benda. Kemudian PKN, memahami pentingnya sikap saling tolong-menolong antar teman. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu video pembelajaran dari Ibu. Kita sambung lagi di video pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.